Soliha, apa kabarnya hari ini? Ya, khairin walhamdulillah insyaallah ya. Soliha, kali ini kita kembali pada pelajaran geografi. Kali ini kita akan bahas masih membahas fasilitas umum. Yang fasilitas umum yang akan kita bahas kali ini yaitu pertama rumah sakit dan pasar. Ya, siapa yang pernah ke rumah sakit? Ya, adakah di antara antum yang pernah ke rumah sakit di Bogor sendiri? Banyak sekali rumah sakit ya, karena Bogor adalah kota, maka namanya kota itu harus ada fasilitas rumah sakit. Ya, rumah sakit. Di Bogor banyak sekali rumah sakit. Ada rumah sakit Azra, rumah sakit PMI, rumah sakit Salak, rumah sakit RSUD yang milik pemerintah, rumah sakit Siloam, dan banyak lagi yang Ustadz nggak bisa sebutin satu-satu. Ya, itu adalah fasilitas kota di mana banyak rumah sakit. Nah, Rasulullah SAW sendiri ya terkait kenapa sih ada rumah sakit ya, karena ada yang sakit tentunya ya. Nah, ketika ada yang sakit maka perintahnya adalah berobat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Naam naam ya ibadallah tadawau fa innallaha lam da'an ila wada'a lahu shifaan wa qala da'an ila da'a hidan wa qalu ya Rasulullah wa ma huwa qala haram. Ya wahai sekalian hamba Allah, berobatlah kalian. Nah, Rasulullah menyuruh kita berobat kalau sakit. Karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit, melainkan menciptakan juga obat untuknya. Kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu penyakit tua. Nah, jadi kenapa adanya rumah sakit? Karena memang ketika ada yang sakit, kita diperintahkan untuk berobat. Ya, sesuai dengan hadis di atas, jika seorang sakit, maka tadi kita harus pergi berobat. Ya, karena setiap kita pasti ingin sehat ya. Nah, jika sakitnya parah, tentu tidak bisa dirawat di rumah. Kita harus pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Ya, nah, biasanya tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya masih ringan, kita pergi ke puskesmas. Ya, kalau puskesmas ternyata masih belum sembuh, kita dirujuk ke rumah sakit. Ya, nah rumah sakit ini fasilitas umum yang menangani banyak pasien-pasien yang biasanya dirujuk dari puskesmas karena penyakitnya tidak bisa sembuh juga, maka dibawa ke rumah sakit. Ya, tentunya namanya rumah sakit, fasilitasnya harus lengkap karena dia menjadi tempat orang-orang sakit dikirim ke sana. Ya, apa saja sih fasilitas yang harus ada di rumah sakit? Yang pertama, gedung rumah sakit. Ya, tentunya harus punya parkiran yang luas karena banyak orang yang mengantar orang sakit dengan mobil ya. Jarang kita lihat ada orang ngantar orang sakit dengan motor, apalagi kalau sakitnya parah ya, tentu dengan mobil ya. Ya, kita bisa melihat logo rumah sakit itu di depannya, misalkan logo rumah sakit PMI, rumah sakit Siloam dan sebagainya. Nah, tadi kita bahas adalah fasilitas rumah sakit. Tadi rumah sakit pertama harus punya parkiran luas karena biasanya orang mengantar orang yang sakit dengan mobil atau dengan ambulan yang tersedia di rumah sakit. Jadi rumah sakit harus punya ambulan dong untuk menjemput pasien yang sakit dan mengantarkannya. Ya, atau ketika ada kecelakaan maka ambulan yang membawanya, gitu ya. Nah, kemudian apa saja sih yang ada di dalam gedung rumah sakit? Ya, kalau kita masuk pertama kali ke dalam rumah sakit, kita akan mendapati ruang lobi atau tempat pendaftaran, di mana semua orang yang sakit mendaftarkan dirinya atau keluarganya mendaftarkan keluarga yang sakit untuk mendapatkan kamar, ruangan, dan pengobatan. Ya, kemudian ada ruang pemeriksaan, kamar-kamar pemeriksaan tergantung penyakitnya. Ada apotik tempat pengambilan obat, ada ruang rawat inap kalau misalkan memang harus dirawat di rumah sakit maka mereka tinggal di rumah sakit, ada ruang rawat inapnya tergantung penyakitnya dan tergantung juga kelasnya. Ada ruang rawat inap yang biasa saja, yang lumayan bagus, ada yang mewah gitu ya, tergantung harganya ya. Kemudian juga ada ruang mayat ya, ini tempat penyimpanan jenazah atau orang yang sudah meninggal
baik karena meninggal di rumah sakit maupun karena meninggal pada saat perjalanan ke rumah sakit. Ya. Nah, kemudian di rumah sakit juga ada area terbuka agar udaranya bisa tidak pengap. Namanya di rumah sakit kan banyak yang sakit, kalau tidak ada sirkulasi udaranya tidak bagus, maka semua yang ada di rumah sakit bisa ketularan penyakit ya. Apalagi pada saat sekarang di mana pandemi COVID-19 ini yang itu penyebarannya lewat udara. Kalau udaranya tidak, sirkulasinya nggak bagus, maka bisa serumah sakit kena penyakit ya, kena virus COVID ya. Maka rumah sakit yang baik itu harus punya ruangan terbuka untuk pertukaran udara, atau ya tadi sirkulasi udaranya harus bagus dengan ada AC ya. Kalau untuk ruangan tertutupnya agar tetap sirkulasi udaranya baik ya. Kemudian juga pelayanan harus baik dan ramah. Masa sih orang sakit dimarah-marahin ya? Maka susternya, pelayanannya pun harus ramah agar orang yang sakit pun merasa tenang dan nyaman gitu ya, berobat di situ. Nah, kita akan lihat seperti apa sih rumah sakit ini ya. Kita lihat ya video berikut ini. Pendaftaran lobby ya, tempat pendaftaran di mana orang mendaftarkan keluarga yang sakit untuk berobat. Nah, dari PJS Kesehatan ini ruangannya tergantung kelasnya ya. Ini kelas mewah tentunya nih. Kalau ruangannya seperti ini VIP ya, seperti hotel ya. Nah, dimana keluarga yang bisa menunggu. Nah, itu ada ruang tunggu untuk yang sakit untuk keluarganya. Ini kamar atau tempat tidur yang sakit. Ini ruang VIP ya. Rumah sakit biasa nggak seperti ini. Kemudian ini ruang bedah di mana dokter bedah sedang membedah pasien. Tergantung uang, maka semakin mahal semakin ramah biasanya kelas seperti itu ya harusnya ya. Nah, kalau pemerintah memberikan pelayanan, memberikan rumah sakit gratis, memberikan fasilitas rumah sakit yang bagus, kemudian memberikan dokter bayaran mahal, pasti semuanya akan ramah. Soalnya pemerintah hanya menyediakan beberapa rumah sakit itu pun dengan seadanya, sehingga selebihnya adalah rumah sakit swasta yang harus bayar mahal. Kalaupun ada rumah sakit pemerintah ya tadi kadang pelayanannya kurang baik ya, kurang ramah. Nah, ini ada dokter dan perawatnya yang senantiasa memeriksa pasien secara rutin. Nah, kemudian juga disediakan makanan dari rumah sakit tergantung penyakitnya, apa yang boleh dimakan dan tidak bisa dimakan. Kemudian ya banyak fasilitas ya, tergantung rumah sakit, tergantung ada yang CT scan untuk memeriksa penyakit yang ada di dalam kepala, yang ada di dalam tubuh ya, ada nebulizer tadi untuk membantu pernapasan ya, memeriksa apakah punya penyakit paru gitu, asma atau plek dan sebagainya ya. Semakin besar dan bagus rumah sakit, semakin lengkap perawatannya, sehingga orang yang datang pun bisa dicek penyakitnya sesuai dengan penyakitnya dan tepat. Jadi kalau penyakitnya diketahui secara pasti, maka pengobatannya pun bisa tepat. Nah, kalau pengobatannya kalau kita nggak bisa mengetahui penyakitnya, maka pengobatannya bisa salah dan berakhir pada ya nggak sembuh, malah jadi tambah sakit ya.
gambar rumah sakit. Ya, berikutnya kita akan mempelajari fasilitas umum yang kedua, yaitu pasar ya. Nah, tadi antum sudah paham kan rumah sakit sebagai fasilitas umum. Nanti antum silakan ceritakan pengalaman antum, boleh dengan tulisan atau voice note, iya. Pengalaman antum yang pernah ke rumah sakit, minimal ke puskesmas ya, sebagai sebuah fasilitas umum untuk menyembuhkan orang yang sakit. Fasilitas yang kedua yaitu pasar. Nah, pasar adalah tempat orang menjual dan membeli. Ada yang menjual dagangan, barang-barang, ada juga orang yang datang ke pasar untuk membeli barang-barang. Ya. Pasar merupakan tempat yang menyediakan kebutuhan hidup seperti beras, kemudian sayuran, ikan, daging, ayam, bahkan di pasar modern atau di pasar tradisional juga ada yang menyediakan baju, menjual baju, celana, sepatu, tas dan macam-macam. Banyak sekali yang dijual di pasar. Ada hewan, gitu ya, ada hewan peliharaan dan sebagainya. Ya. Ya. Maka tadi pasar menyediakan kebutuhan hidup banyak orang, jadi pasar itu selalu ramai, banyak orang yang datang ke pasar, ya. Nah, pasar ini dibagi menjadi dua jenis. Ada pasar tradisional, ada pasar modern. Apa sih pasar tradisional? Pasar tradisional itu pasar yang ya umum ya. Pasar umum yang mungkin kalau di Bogor ini ada pasar anyar gitu ya. Di mana orang menjualnya sembarangan gitu ya. Tidak mungkin lantainya kadang kotor, becek ya. Apalagi kalau misalkan antum ke tempat penjualan ikan, daging itu becek dan bau gitu ya. Lantainya kotor, becek gitu ya. Kemudian penjualnya juga kadang menjualnya sembarangan. Ya, menjual di emper-emper sayurannya dan sebagainya. Ya, tapi keunggulan pasar tradisional ini banyak macamnya dan kita bisa tawar-menawar ke orangnya. Bisa tawar-menawar. Misalkan kita mau beli sayur, kita tawar ke abang yang jualnya, "Bang, sayurnya berapa?" Kata abangnya, 3.000, boleh nggak bang 2.000? Nah, kalau di pasar tradisional kita bisa menawar, dapat harga yang bagus, dapat harga yang murah ya. Coba tanya deh Umi antum atau Bunda antum. Kalau ke pasar tradisional pasti enaknya bisa ditawar ya harganya. Dan banyak yang jualnya gitu ya, bermacam-macam, sehingga kalau kita nggak dapat yang ini kita bisa pindah ke penjual yang lain. Apalagi nih kalau misalkan antum beli sayurnya agak siangan, nah dan di pasar tradisional yang mereka gelar itu ya melapak gitu ya, kaki lima, mereka biasanya jual semakin siang semakin murah karena mereka mau tutup. Karena memang mereka jualnya kadang di lahan yang memang bukan harusnya jualan ya, seperti itu. Nah, kemudian di pasar tradisional itu banyak sekali orangnya. Apalagi kalau misalkan antum ke pasar tradisional nih, ke pasar anyar misalkan pada saat momen bulan Ramadan mendekati Idul Fitri, pasti macet penuh sekali, dengsek-dengsekan gitu ya. Kenapa? Karena di sana murah-murah, bisa ditawar gitu ya. Kemudian banyak yang jual. Kalau kita nggak puas dengan satu pedagang, kita bisa pilih lagi ke yang lain, bisa pilih lagi, bisa tawar lagi ke yang lain sampai kita dapat harga yang pas gitu ya di kantong, gitu ya. Ya, kemudian ada juga pasar modern. Pasar modern ini itu lebih bagus. Kalau mungkin ada ya, kalau ada yang pernah ke mall, ke Giant, misalkan ke Giant, ke Transmart, misalkan ke Lotte Mart, itu namanya pasar modern. Ya, ke Lotte Mart ya udah tempatnya besar, luas, sama sih pasar tradisional juga luas, cuma beda, ini luasnya bersih, lantainya bersih, antum bisa duduk di lantainya pun nggak akan kotor. Beda kalau pada saat tradisional antum duduk di bawahnya antum basah, becek ya, pada kotor. Di pasar modern antum bisa lantainya bersih, bersih, sangat bersih karena ada petugas pembersihnya yang
selalu membersihkannya. Bukan cuma itu, ruangannya ber-AC, bersih, tertata rapi, rak-raknya disusun, ada keterangan di atasnya. Misalkan ini tempat bagian penjualan sabun-sabun, ini tempat penjualan apa, sayur-sayur, roti, ada apa, klasifikasinya atau ada bagian-bagiannya. Jadi antum tinggal lihat di atas papan namanya, aku mau nyari apa, buku, oh di sana ada tulisannya menjual aksesoris buku dan aksesoris gitu ya. Nah, kelebihannya tadi ruangannya bersih, lantainya bersih, dingin, sejuk, kemudian nyaman gitu ya, kemudian terang, kemudian juga antum bisa bawa keranjang belanja gitu ya, nggak repot harus bawa-bawa belanjaan dulu. Antum bisa bawa di rak belanja sampai antum semua puas, belanja selesai, baru antum ke bagian pembayaran. Jadi antum nggak bayarnya terakhir. Kalau pasar tradisional kan ketemu penjualnya mau beli ini langsung tawar bayar, pindah lagi ke tempat lain tawar bayar gitu ya. Kalau pasar modern antum cukup sekali bayar di akhir kalau sudah selesai memilih barang-barang ya. Nah, selain tadi pasar tradisional dan pasar modern, ada juga pasar dadakan, ya, pasar murah. Pasar murah ini maksudnya pasar kaget, pasar dadakan. Kalau di dekat sekolah biasanya ada pasar Asogiri itu yang adanya pas hari Rabu aja ya. Pas hari Rabu aja di pinggir jalan tiba-tiba jadi pasar. Ini kok pinggir jalannya kok jadi rame sih jadi pasar? Namanya pasar dadakan atau pasar murah. Nah, dia jualan dadakan pada saat itu aja, hari itu aja, misalkan ditentukan hari Rabu pagi. Nah, di hari Rabu pagi biasanya para pedagang dari mana-mana buka dagangannya di pinggir-pinggir jalan. Namanya pasar dadakan. Dan harganya juga lumayan murah, bisa ditawar. Nah, kalau antum mau pilih barang-barang murah gitu ya, dapat banyak, bisa ke pasar kaget seperti itu atau ke pasar modern tradisional. Karena kalau di pasar modern antum tidak bisa menawar ya, tidak bisa menawar. Di situ sudah ada label harganya. Setiap barang sudah ada keterangan harganya. Jadi antum nggak bisa nawar, antum hanya bisa lihat, pilih, ambil. Masukkan ke keranjang untuk dibayar nanti ya. Kekurangannya tidak bisa ditawar. Namun antum sudah tahu harganya, sudah tahu harga pastinya karena sudah ada label harganya. Nah, pasar yang baik itu, baik maupun tradisional maupun modern, harus mudah dijangkau ya, mudah dijangkau oleh semua orang, mudah dijangkau oleh kendaraan umum, baik angkot, ojek, beca, bis maupun kereta api. Jadi gampang ya, kita nggak perlu capek jalannya lagi jauh gitu ya. Sekali turun dari angkot nggak jauh udah langsung masuk pasar ya, jadi lebih mudah gitu ya. Karena kalau pasarnya jauh harus jalan kaki lagi jauh, aduh keburu capek padahal kita mau muter-muter pasar ya, mau pilih-pilih barang ya. Ya, kemudian pasar juga harus lengkap fasilitasnya agar orang-orang lebih tertarik ya. Tadi ada tempat makan dan minum. Biasanya habis bunda nih ya, para bunda atau umi kalau habis keliling-keliling pasar seharian pilih-pilih barang, capek kan, panas-panas, kita makan minum dulu yuk. Ada tempat-tempat jual makanan namanya food court ya. Ada tukang bakso, tukang es buah, es campur, mie ayam, banyak lagi pokoknya. Antum bisa makan dan jajan kalau misalkan lapar setelah berkeliling pasar. Kemudian juga tersedia toilet. Ya, iya dong. Karena kalau nanti ada yang tiba-tiba kebelet, pengen BAB atau pengen BAK, harus ada toilet. Ya, toilet yang tersedia di pasar dan banyak gitu. Sehingga kalau orang punya butuh BAK atau BAB bisa langsung ke toilet. Nah, ini juga membedakan pasar tradisional dan pasar modern. Kalau pasar modern toiletnya bersih-bersih, rapih dan wangi ya. Nah, kemudian ada juga musola atau bahkan masjid, tempat para pedagang dan pembeli sholat atau beribadah. Jadi pas waktu sholat, antum bisa sholat. Misalkan nih kayak di Zain ya. Di Zain, Ustaz pernah pergi ke Zain pas waktu momen Ramadan, udah lama sekali ya. Nah, di Zain itu disediakan tempat untuk orang sholat tarawih loh. Jadi ketika mereka berbelanja kebutuhan Ramadannya, mereka tidak meninggalkan sholat tarawihnya, bisa sambil sholat tarawih ya. Jadi ada masjidnya di situ. Nah, ketika mereka ke situ selesai buka dan ke situ mereka masih bisa sholat tarawih karena bunda mau
cari-cari barang dulu ya, papa sama adik sholat tarawih dulu deh gitu ya. Iya, masih bisa sholat tarawih. Dan biasanya kalau di bulan Ramadan jam bukanya sampai malam gitu ya. Nah itu tadi terkait dengan pasar. Nah antum bisa lihat terkait dengan pasar ini dengan video berikut. Ada pasar tradisional yang dikelola secara modern. Ya kita lihat ya. Nyaman untuk berbelanja. Akan tetapi di Banyumas, Jawa Tengah, sebuah pasar tradisional terasa seperti pasar modern. Dan atas pencapaian ini, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan sebagai pasar tradisional dengan manajemen terbaik di Indonesia. Berikut liputannya. Novia Rusanti biasa berbelanja di Pasar Manis Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Berbeda dengan pasar tradisional lainnya, Novi merasakan berbelanja di Pasar Manis sangat nyaman karena mudah untuk mencari barang yang akan dibelinya. Di rumah misalnya kita mau cari misalnya sayuran gitu kan, kita ke tempat langsung ini kompleks sayuran gitu, ikan ya di kompleks ikan semua gitu, jadi kita gampang. Umi Zufar juga merasakan kenyamanan berbelanja di Pasar Manis. Selain lantai yang kering dan bersih, juga dilengkapi dengan fasilitas seperti di pasar modern. Kebersihannya lumayan bersih, nyaman, terus ada trolinya. Kalau kita belanja banyak kan enak kayak di supermarket gitu. Untuk menciptakan suasana yang nyaman, para pedagang di Pasar Manis Purwokerto ini memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di sekitar lapak dagangannya. Ya. Selain itu, Karena juga yang menata disukai oleh barang pasar dagangan dengan tradisional rapi itu dan menjaga harusnya kan kualitas barang dagangan. banyak sekali pedagang. Ya kita harus menjaga kebersihan, bisa milih macam-macam. ketertiban gitu. Bisa milih Terus macam-macam. dagangan kita Dia harus bisa tata yang tawar-menawar. rapi, biar pembeli tuh senang ke Pasar Manis. Kondisi Pasar Manis yang nyaman untuk berbelanja tercipta karena manajemen pengelolaan pasar dilakukan dengan baik. Dimulai dari lokasi pasar yang berada di tengah kota sehingga mudah dijangkau, lokasi parkir yang nyaman, bebas dari pedagang kaki lima, desain bangunan pasar yang terang, lantai bersih, dan adanya zonasi pedagang sesuai dengan barang yang dijual, serta papan informasi tentang zonasi barang dagangan. Selain itu, Pasar Manis juga dilengkapi dengan fasilitas modern, di antaranya keranjang yang bisa digunakan pembeli untuk berbelanja, informasi harga komoditas yang ditampilkan secara digital, serta pembayaran atau transaksi dengan menggunakan uang elektronik. Selama 24 jam, kondisi Pasar Manis juga dipantau kamera CCTV. Masuk pasar nyaman. Di situ ada tradisional udah seperti kebersihan yang terjamin. Kemudian nah itu tadi pasar tradisional tapi sudah dikelola secara modern. Ya. Nah, tapi semua ayah bunda, antum bisa tanya ke bunda. Bunda pasti tahulah mana yang pas mau kemana. Kadang seperti Ustadz ya, kadang Ustadz pilih pasar tradisional untuk kalau mau belanja pagi-pagi. Kenapa? Karena kalau belanja sayur, ikan segar dan lain sebagainya bisa ke pasar tradisional pagi-pagi, banyak macamnya, bisa ditawar dengan murah. Ustadz pilih ke pasar tradisional kalau mau beli sayur. Kenapa? Karena banyak macamnya, segar dan murah-murah, bisa ditawar ya. Kita bisa beli dengan uang sekian dapat banyak ya, untuk pasar tradisional. Tapi kalau misalkan Ustadz mau pilih barang-barang elektronik, baju misalkan ya, baju atau yang lainnya, kadang Ustadz lebih memilih pasar modern karena bersih, rapi ya, untuk cari yang nyamannya. Nah, nanti tergantung antum mau beli apa, bisa pilih mau ke pasar tradisional maupun ke pasar modern ya. Baik, soleh-soleha, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup pelajaran kali ini ya dengan doa penutup majelis. Nanti untuk pasar ini antum silakan tulis pengalaman antum pernah ke pasar apa dan beli apa ya. Baik, soleh-soleha, Ustaz tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.